Hari itu terasa lebih panas dari biasanya, dan sinar matahari mengintip lewat jendela, memantulkan kilau ke seluruh ruangan. Istriku, Maya, mengenakan gaun sederhana, beranjak ke pasar dengan tas belanja di tangan. Sebelum pergi, dia mencium pipiku dengan lembut, senyumnya memancarkan kehangatan. Tetapi aku merasakan kekosongan yang mendalam ketika dia melangkah pergi, meninggalkanku sendirian di rumah. Kesunyian segera memenuhi ruangan. Aku duduk di sofa, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Beberapa bulan terakhir, hubungan kami terasa datar. Rutinitas harian, kesibukan kerja, dan sedikit waktu untuk bersantai bersama membuat jarak di antara kami semakin besar. Dalam momen itu, rasa kesepian dan kebosanan mulai merayap, membuatku merasa tidak nyaman. Beberapa saat setelah pintu ditutup, bel rumah berbunyi. Itu Lila, tetangga sebelah yang baru saja bercerai dan kini menjadi janda dengan seorang anak. Dia datang untuk meminjam beberapa bahan makanan. Dengan senyum cerah, dia berdiri di ambang pintu, rambutnya tergerai dengan indah, menciptakan suasana yang berbeda dari yang biasa kutemui. "Hei, bisa minta sedikit gula?" tanyanya. Suaranya lembut dan mengundang. Tanpa berpikir panjang, aku mengundangnya masuk, merasa ada magnet yang menarik kami berdua. Ketika kami duduk di sofa, suasana terasa canggung tetapi menggoda. Lila mulai menceritakan tentang kehidupannya setelah perceraian, tentang perjuangannya membesarkan anaknya sendiri. Ada kesedihan di matanya, tetapi ada juga kekuatan yang mengagumkan. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan ketertarikan yang tumbuh semakin dalam. Setiap tawa yang kami bagi, setiap tatapan yang saling bertukar, semakin mempererat jarak di antara kami. Lila menggigit bibirnya ketika bercerita, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikannya. Ada sesuatu yang memanggilku untuk mendekat. Tanpa sadar, tanganku menyentuh lengannya. Ketika dia menatapku, aku merasakan ketegangan yang meluap-luap. "Apakah kamu merasa kesepian?" tanyaku. Suaraku bergetar sedikit. Dia tersenyum, senyumnya menyiratkan jawaban yang telah ku tahu. "Kadang, ya," jawabnya pelan, matanya berkilau. Dalam sekejap, kami terjebak dalam pelukan. Wajahnya dekat dengan wajahku, dan aroma tubuhnya membangkitkan rasa ingin tahu yang terpendam. Aku mencium keningnya, dan dia tidak menarik diri. Kami berdua seolah-olah tersedot dalam dunia kecil yang kami ciptakan, mengabaikan segala sesuatu yang ada di luar. Setiap detik yang berlalu terasa penuh gairah. Kami berpindah ke ruang tamu, di mana suasana semakin intim. Tangan kami saling menggenggam, dan bibir kami akhirnya bertemu. Rasa bersalah dan kesenangan bercampur menjadi satu. Tetapi saat itu, aku tidak ingin berpikir tentang konsekuensi. Semua yang ada hanyalah kami berdua. Momen indah itu berlanjut, hingga suara pintu depan yang terbuka tiba-tiba memecah keheningan. Kaki Maya yang melangkah masuk menyadarkanku dari keterpesonaan. Dalam sekejap, kami terpisah. Wajah kami saling menatap dengan panik. Jantungku berdegup kencang, dan aku berusaha menyusun kembali semua yang terjadi. Maya muncul di ambang pintu, mengangkat alisnya curiga. "Kamu lagi apa di sini?" tanyanya, suaranya menegaskan. "Cuma ngobrol sama Lila," jawabku, berusaha terdengar santai meskipun hatiku bergetar. Lila, cerdas dan tangkas, segera menyambung, "Ya, aku hanya meminjam sedikit gula. Terima kasih." "Ya," sambil tersenyum manis. Setelah Maya kembali ke dapur, aku menatap Lila. Kami berbagi momen keheningan, mengetahui bahwa apa yang terjadi tadi tidak bisa diulang. "Aku harus pergi," katanya pelan, tetapi ada kerinduan dalam tatapannya. Kami berdua menyadari bahwa kami telah melanggar batasan yang seharusnya tidak pernah kami lewati. Malam itu, aku duduk sendirian di sofa, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Rasa bersalah menghantuiku, tetapi di sisi lain, kenangan indah bersama Lila membuatku merasa hidup lagi. Akankah aku mampu terus hidup dalam kebohongan ini? Hari-hari berlalu dengan cepat. Setiap kali Maya pergi ke pasar, aku merasakan magnet yang menarikku untuk mencari Lila. Suatu sore, aku tidak bisa menahan diri lagi dan mengundangnya ke rumah. Kami tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami tak bisa menahan diri. Saat kami bertemu lagi, suasana terasa lebih tegang.
kami berdua tahu bahwa kami telah melanggar batasan. Tetapi rasa kerinduan dan keinginan begitu kuat, dan dalam sekejap, kami terjebak dalam pelukan satu sama lain. Di ruangan yang seharusnya menjadi tempat aman, kami membiarkan hasrat kami mengalir tanpa batas. Setiap momen terasa seperti sebuah pelarian. Lila menjadi pelipur laraku, dan aku, meskipun sadar akan risikonya, tidak bisa menolak pesonanya. Suaranya yang lembut, tatapan matanya yang penuh misteri, membuatku lupa pada segala hal yang seharusnya kupertahankan. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Dalam keheningan malam, di bawah sinar bulan yang temaram, kami saling berbagi impian dan harapan. Di tengah kesedihan yang ada dalam hidupnya, Lila menemukan kebahagiaan yang telah lama hilang. Dan aku, yang terperangkap dalam rutinitas, menemukan kembali sisi diriku yang hilang. Namun, setiap kali aku melihat Lila, rasa bersalah kembali menghantuiku. Apakah ini semua benar? Apakah aku tega menyakiti Maya, wanita yang telah bersamaku dalam suka dan duka? Aku terjebak dalam dilema yang membuatku bingung, antara cinta dan hasrat. Akhirnya, suatu malam, ketika kami sedang duduk di sofa, aku mengambil keputusan. Lila, kita tidak bisa terus begini. Ini tidak adil untuk Maya, kataku. Suaraku bergetar. Dia menatapku dengan mata yang penuh harapan dan kekecewaan. Aku tahu. Tetapi aku merasa hidup ketika bersamamu, jawabnya. Rasa sakit itu melanda kami berdua. Dalam pelukan yang hangat, kami merasakan kenyataan pahit yang tak bisa diabaikan. Kami harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah kami buat. Namun, keinginan untuk tetap bersamanya terus membara, menciptakan keraguan dalam diriku. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Setiap kali Maya pulang, aku merasa terjebak dalam kebohongan. Saat dia tersenyum padaku, hatiku teriris. Rasa bersalah itu semakin berat. Di satu sisi, aku mencintai Maya, tetapi di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan rasa yang tumbuh untuk Lila. Akhirnya, saat malam tiba, aku memutuskan untuk jujur kepada Maya. Dia layak mendapatkan kejujuran, meskipun itu akan menghancurkan hati kami berdua. Dengan hati berdebar, aku memberanikan diri untuk berbicara. Maya, ada sesuatu yang harus aku katakan. Tatapan Maya seketika berubah serius, dan aku tahu ini akan menjadi momen yang menentukan. Apa itu? Tanyanya. Suaranya tenang tetapi penuh ketegangan. Aku berselingkuh. Aku mulai, suaraku bergetar. Dengan Lila. Aku melihat matanya membelalak. Air mata mengalir di pipinya. Rasa sakit dan kekecewaan melanda. Tetapi aku tahu aku harus menghadapi konsekuensi ini. Aku minta maaf, kataku, aku tidak ingin menyakiti kamu. Tetapi aku merasa terjebak. Maya terdiam, berjuang untuk menemukan kata-kata. Jadi, semua waktu kita bersama, kamu tidak berarti? Dia bertanya. Suaranya penuh dengan luka. Hatiku hancur. Tetapi aku tahu bahwa aku telah memilih untuk jujur. Kami berdua duduk dalam keheningan yang menyakitkan. Dalam momen itu, aku menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang hasrat, tetapi juga tentang kejujuran dan saling menghargai. Apapun yang terjadi selanjutnya, aku tahu bahwa kami harus memilih jalan yang tepat untuk diri kami masing-masing. Kehidupan kami tidak akan pernah sama lagi. Apakah aku akan kembali ke Maya dan memperbaiki semuanya? Ataukah aku akan memilih Lila dan menjalani cinta yang baru? Dalam kebingungan itu, satu hal yang pasti, aku harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang kutempuh, apapun hasilnya.